Oke, kita baca sama-sama dari kopnya yang nomor 2 ini. Bermegah atas penglihatan dan wahyu Tuhan kepadanya. Dan wahyu Tuhan kepadanya. Amin. Oke, ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. 2. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tiang yang ketiga dari surga. Dan aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Amin. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada mereka yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapan. Amin. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan bermegah atas tanda kerasulannya. Amin. Tanda kerasulannya. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang menyesal. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. 11, sebab dalam hal mana kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Ayat 16, baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Iya, oke. Sorry. Ayat 17. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi
pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara seiman yang lain itu. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Melalui Melalui kuasa kekuasaan yang yang diberikan diberikan kepadanya. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri terhadap kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu, dan aku akan berduka cita atas banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan. Oke, baik ya. Di pasal 12, ya kita sampai ayat 21. Sebelum saya yang lain ada sharing, ya, adakah yang mau duluan memulai? Mungkin ada yang mau bertanya atau ya membagikan apa yang didapatkan dari ke-21 ayat ini. Oke, mungkin saya dulu ya. Saya mulai, nanti teman-teman yang lain boleh ya. Jadi kita melihat dari 21 ayat ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagaimana bermegah atas penglihatan dan wahyu Tuhan kepadanya, ya. Lalu bermegah atas tanda kerasulannya juga melalui kekuasaan yang diberikan kepadanya. Teman-teman sekalian, ketika kita melihat ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita, ya. Jadi Paulus bilang, dia di ayat 1 ini, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Supaya apa sih dia mau melakukan itu? Supaya orang-orang di Korintus ini percaya, ya. Sampai kayak kalau kita boleh bilang tuh saat ini adalah kita gemes gitu ya. Aku ini memberitakan Injil kepadamu, tapi kenapa kamu nggak mau percaya? Nah ini aku tunjukin buktinya deh. Mau nggak mau aku harus memberitahu supaya kamu tahu gitu loh. Nah mungkin Rasul Paulus bisa bersikap demikian, tapi apa? Dia hanya bercerita tentang seseorang ya. Kita lihat di 21-nya ya. Nah, di sini dibilang apa? Seseorang itu. Ya mengacu kepada diri Rasul sendiri, ya bukan sebagai ciptaan lama, tetapi sebagai ciptaan baru ya. Ya, dalam bagian ini ingin bermegah atas ciptaan baru di dalam Kristus, melalui bermegah atas kelemahan-kelemahan dalam daging ciptaan lama. Jadi kita sadar bahwa Rasul dia adalah orang yang apa? Bermegah di sini bukan berarti negatif ya, tapi apa? Ini loh, aku sudah melalui ciptaan baru. Ya, kamu mau nggak sama-sama dengan aku memiliki ciptaan baru, yaitu ya segala sesuatu yang negatif jadi dibuang. Ya, diri-diri sendiri yang alamiah, yang lama itu dibuang, yang sombong, yang usang itu dibuang. Nah, sehingga apa? Jadilah manusia baru gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi, ya. Dia cerita 14 tahun ya dia mengalami namanya diangkat ke tingkat yang ketiga gitu ya. Supaya apa? Supaya ayat yang ke-6 dibilang apa? Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat daripada aku atau yang mereka dengar dari aku. Sekali lagi saya berkata bahwa kita perlu mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini kita menjadi orang Kristen, dan hanya bukan menjadi orang Kristen, tapi menjadi pengikut Kristus. Di orang Kristen sama pengikut Kristus itu ada bedanya ya. Ada orang Kristen ya hanya punya tanda kutip agama ya. Wah, aku orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi sikapnya tidak menunjukkan orang Kristen. Sama seperti dunia hari ini. Sikapnya sama seperti orang-orang luar. Saya ambil contoh negatif ya, misal, wah,
Aku suka lihat ada orang misalnya ngeledekin orang, wah aku ikutan tapi kan aku orang Kristen, ya biasa aja. Atau oke, aku orang Kristen, aku harus jadi orang yang betul-betul seperti apa yang dikatakan Alkitab, kudus, ya, tinggal dalam Tuhan. Mereka mau ngeledekin orang, aku enggak. We must different with this word, ya. Jadi inilah yang sebenarnya Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita hari ini, ya. Maka di ayat 9 dibilang bahwa apa? Cukuplah anugerahku bagimu. Ini Tuhan berbicara kepada Paulus, juga kepada kita hari ini. Bukan hanya yang hadir, tetapi juga yang tidak hadir. Karena apa? Kita semua telah menerima karunia keselamatan. Ya, jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita boleh terus memiliki satu kedambahan untuk memiliki kehidupan yang di dalam Tuhan. Ya, kita memiliki kedambahan yang besar supaya melalui kita orang melihat, orang diselamatkan. Amin ya. Si Tuhan. Silakan bagi yang lain yang mau dilanjutkan, kita masih punya cukup banyak waktu ya. Amin. Thank you. Ada dari Sel, Herlin, Dika, Lisa, Amos atau Marta? Atau Kak Maria? Tuhan ya, saudara-saudari. Aku terkesan sih di bagian ini ya. Paulus benar-benar menjadi orang yang merendahkan diri ya, walaupun kita tahu latar belakang Paulus itu luar biasa. Karena dia kan sebenarnya adalah orang yang sangat pintar ya. Bukan hanya pintar, dia juga adalah orang yang bisa melakukan hukum Taurat ya, semuanya dia lakukan ya. Tapi di sini kita bisa melihat ada satu perubahan di dalam diri Paulus ya, karena dia sudah melihat Tuhan ya. Nah, sebenarnya di perikop ini aku terkesan di ayat 14 dan juga 15 ya. Jadi Paulus datang kepada orang-orang di Korintus ini bukan untuk mencari keuntungan ya. Jadi orang-orang di Korintus pada saat itu berpikir bahwa Paulus ini datang ke sana itu dan juga mengutus Titus itu untuk sesuatu untuk suatu hal ya, supaya tanda kutip mereka dikasihani, mereka dikasih tempat tinggal, harta dan lain sebagainya. Tapi di sini Paulus bilang bahwa yang dicari Paulus itu bukan harta mereka, tapi diri mereka sendiri ya. Bahkan di ayat 15 tuh sebenarnya Paulus masih tahu nih bahwa dia itu adalah orang yang suka mengorbankan miliknya ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang di Korintus, bahkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Nah, jadi di sini aku juga terkesan bahwa Paulus ini sangat tulus ya melayani orang-orang di Korintus, walaupun kita tahu bahwa di ayat-ayat sebelumnya Paulus sering disalahpahami, terus sering ya pokoknya dihina lah ya tanda kutip, tapi Paulus masih tetap mengasihi mereka ya, masih mau mengunjungi, masih mau berdoa, mendoakan mereka, yang masih mau menasihati mereka, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ternyata apa yang Paulus lakukan ini bukan karena dia hebat ya, tapi dikatakan ada satu kuasa. Dikatakan di ayat 9, ada kuasa yang menyempurnakan Paulus bisa melakukan itu ya. Nah, kuasa ini berasal dari apa? Kuasa ini berasal dari anugerah. Jadi kalau kita lihat anugerah ini sebenarnya bukan sesuatu yang luaran, tapi sebenarnya anugerah ini yang sejati itu adalah diri Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan Paulus ya. Kalau kita baca ayat 9, ini kayaknya udah familiar banget ya, karena ya sangat mengena, juga mungkin sering menguatkan kita semua dalam kondisi lemah. Tapi sebenarnya titik poin atau apa yang ditekankan di dalam ayat ini bukan kelemahannya, tetapi adalah anugerah Tuhan ya. Dalam anugerah ada kuasa Tuhan yang menjadi nyata. Jadi hari ini kita di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita tanda kutip kita minoritas ya orang yang percaya Tuhan, tapi kita nggak boleh lemah karena ada anugerah Tuhan yang menguatkan kita.
kita juga bisa belajar dari Paulus ya, bahwa ketika kita mengontaki orang atau kita sedang melayani orang ya, berdoa untuk dia, di dalam pikiran kita nggak boleh ada hal-hal lain yang menguntungkan diri kita sendiri, karena semuanya harus murni bagi Tuhan ya. Jadi puji Tuhan, hari ini ada anugerah Tuhan yang menguatkan kita, juga membawa kita bisa melayani dengan tulus ya, sama seperti Paulus melayani orang-orang di Korintus. Amin. Amin. Thank you, Maria. Amin. Aku juga ya, langsung aja aku melanjutkan dari yang Ci Maria. Tadi kan Ci Maria dari 14-15 ya. Aku lanjutin yang di ayat 18. Bagus juga di sana dikatakan yang kedua ya, yang B. Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Jadi yang membuat aku berkesan ini adalah mereka berdua hidup menurut roh. Kalau misalkan kita melihat ya hidup menurut roh di dalam catatan kakinya itu, ini adalah roh yang kita dapat setelah kita dilahirkan kembali gitu. Dihuni oleh Roh Kudus, roh kita. Terus roh ini mengendalikan, mengatur, mengarahkan, menertibkan, memimpin kita dalam kehidupan Kristiani kita. Dan para rasul hidup di dalam roh yang demikian. Ini juga Cimari udah jelaskan ya bagaimana dia ini bisa mengorbankan diri, terus mengasihi, mencari bukan mengumpulkan harta, tetapi benar-benar mencari dan mengasihi kaum saleh gitu ya. Itu semua karena kasih karunia seperti yang Ci Maria bilang gitu, anugerah. Tapi kalau kita lihat lagi ya di catatan kakinya yang 92, ini adalah Kristus yang bangkit, yang sekarang adalah roh pemberi hayat yang berbunyi di dalam kita. Jadi juga di Paulus ini bisa mengalami bisa memiliki satu kapasitas yang sebegitu besar, yang lebih baik bermegah di dalam penderitaan, terus juga di dalam siksaan, kesukaran, kesengsaraan. Itu bukan karena diri sendiri gitu, tetapi karena dia itu tinggal juga di dalam roh dia. Tinggal di dalam roh yang maksudnya dia itu selalu kembali lagi kepada roh gitu. Tinggal kepada roh karena di dalam roh kita ada Kristus sebagai roh yang menghidupkan. Nah, roh inilah yang memampukan dia itu untuk rela di dalam kelemahan, siksaan gitu. Karena Kristus. Nah, ini dia karena ada Kristus yang di dalam, ini makanya dia itu bisa bermegah di atas kelemahan-kelemahannya. Karena di dalam roh lah dia baru bisa merasakan bahwa ya bisa mengalami Kristus, dan Kristus yang memampukan. Dibilang juga Kristus yang menyanggupkan Paulus untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam perjanjian baru. Kristus yang menyanggupkan. Ini sungguh aku melihat bahwa Kristuslah yang hebat, Kristuslah yang kuat gitu ya. Baru ketika Paulus tinggal di dalam Kristus, baru Paulus ini bisa mendapatkan kekuatan Kristus di dalam dia, sehingga dia ini bisa mengalami suatu banyak perbuatan-perbuatan yang hebat ya. Itu karena dia itu kembali lagi kepada Kristus. Jadi aku melihat di sini ya karena anugerah gitu, anugerah yang Paulus dapatkan ini adalah justru karena ya belas kasih dari Kristus itu sendiri. Ini juga kita melihat ya, Kristus kan maksudnya Tuhan kita itu bermurah hati ya, bermurah hati, dia ingin memberikan kekayaannya kepada siapapun ia mau berikan gitu. Tapi maukah kita datang kepada Tuhan seperti yang Paulus lakukan gitu, dia selalu tinggal di dalam roh, kembali lagi ke dalam roh. Ini jadi untuk mengingatkan aku lagi gitu, untuk bisa punya satu sikap yang ya nggak malas, nggak lembam gitu ya, bisa rajin gitu, kembali lagi kepada roh, kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan mau menyalurkan. Maukah kita datang kepada Tuhan untuk menerima penyaluran kekayaannya? Itu pertanyaannya sekarang untuk kita. Amin. Terima kasih. Mungkin ada yang mau jawab pertanyaannya Marta? Mau nggak? Retorik.
Tuhan. Iya, amin. Mari ya, semoga kita memiliki satu sikap yang seperti Paulus. Amen. Yang mau boleh beri jempol. Oke, ya Rika. Situan harusnya semua kita mau ya. Saya juga mau. Jempol. Ya. Oke. Dari Axel, Amos, Herin atau Lisa ada? Rika? Tidak ada? Apakah ada? Aku ayat 9 sama 10. Tadi Cimaria juga udah baca ayat 9. Jadi ayat 9 itu kan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ayat 10-nya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan, karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi apa ya, kayak kalau yang aku dapat sih, di dalam kelemahan kita itu justru itu yang membuat kuasa Tuhan itu nyata terus sempurna, sama justru apa ya, kayak kelihatan gitu kuasanya Tuhan. Jadi bukan dari kayak kekuatan kita, tapi malah dari kelemahan itu malah bisa jadi suatu hal yang sempurna dari kuasa Tuhan. Itu aja sih kok. Makasih. Thank you, Herlin. Thank you. Amen. Oke. Kalian ada tambahan atau mau tanya? Oke. Dan aku juga nikmati dari ayat 7 sampai 10 di situ ya. Nah, di situ kita lihat kan dalam di Rasul Paulus ada duri itu ya, dikatakan di ayat 7 itu. Terus dia sudah berseru pada Tuhan supaya ya duri itu tuh diambil dari dia gitu ya. Tapi di ayat 9 ya Tuhan nggak mencabut duri itu dari dia gitu. Nah, tapi Tuhan bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Gitu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Gitu. Aku di sini saat aku baca ini ya, mungkin aku juga kalau misalnya ada ya Tuhan kasih aku penderitaan gitu ya. Mungkin yang aku lakukan adalah ya sama. Aku bilang ke Tuhan, lalu Tuhan kenapa sih aku harus menderita ini itu gitu. Dan tolong dong ya penderitaan ini tuh diselesain aja gitu, jangan biar aku nggak menderita lagi gitu. Nah, tapi ya justru karena penderitaan yang ya Rasul Paulus alami dan ya mungkin kita alami juga, ya ada situ kan, cukuplah anugerahku bagimu. Ada anugerah Tuhan tadi, ya Kak Maria udah bilang gitu ya, anugerah itu adalah ya Kristus itu sendiri, jadi kenikmatan kita gitu. Amen. Dalam pengalamanku juga pernah aku ya ada kondisi yang membuat menderita gitu ya. Nah, dalam kondisi itu tuh ya saat datang pada Tuhan ya lebih menikmati gitu ya. Amin. Amin. Terima kasih Axel ya juga menguatkan di Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan ya bahwa hari ini anugerah Tuhan cukup bagi kita. Oke, saya rasa cukup ya supaya tidak terlalu malam. Mungkin teman-teman juga ada kegiatan lainnya. Nah, sampai di sini. Namun sebelum kita selesai, saya ada beberapa kata dorongan ya. Jadi sekali lagi, kasih karunia Tuhan itu bisa diperoleh jika apa? Ini matematika surgawi beda ya sama perhitungan di dunia ini ya. Jadi kita lemah, justru kita kuat. Ada yang dapat dari gimana caranya tuh? Lemah tapi kuat. Terus kan apa? Berilah, maka kamu akan diberi. Contoh. Ini gimana sih Tuhan? Maunya apa gitu kan? Kok aku disuruh memberi, terus gimana aku bisa dapat lagi?
Ya nggak? Suruh kumpulin harta di sorga. Ya Tuhan, aku gimana nanti makan gitu kan? Misalnya suruh doain temen. Oh nanti yang doain aku siapa? Misalnya. Ini langkah praktis ya, teman-teman sekalian. Jadi di pasal 12 tadi kita sudah melihat begitu banyak yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat Korintus. Namun apa? Dia tahu bahwa yang dia percaya, ya, dia yakin bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia yakin bahwa penghidupannya, apa yang dia berikan, hidupnya, dirinya, semua yang dia punya, bahkan dia telanjang, dia dipukul, dan dia apakan, ya, semua balasannya apa? Masih balasannya hinaan, penolakan, dan sebagainya. Tapi apa? Pahalanya yang tidak terhitung, ya, tidak terkira. Mahkota surgawi. Nah, hari ini yang kita kejar apa? Memang kita perlu pendidikan, kita perlu banyak, ya, bisa kita butuh keuangan, kita butuh. Tapi jangan salah, ya, kita butuh juga memberikannya kepada gereja, terutama kepada Tuhan, dengan hati yang tulus, ikhlas, murni. Ya, sekali lagi, bagaimana saya bisa jadi kesaksian? Ya, aku harus menjadi orang yang berbeda, begitu. Ya, kita 7 orang di sini misalnya. Ya, teman-teman juga nanti mungkin bertemu dengan orang-orang lain. Orang melihatmu, mereka melihat siapa? Apakah mereka melihat saya, mereka melihat Reinhard, atau mereka melihat saya, melihat Kristus? Wah, Kristus nyata tertampak, gitu ya. Nah, hari ini itu saja. Jadi semoga bagaimana pengalamannya nanti, ya, kita belajar hari demi hari, karena sekali lagi tidak ada yang instan, ya, sehingga dalam kehidupan kita boleh matang. Amin. Jadi demikian ya. Tuhan berkati kita. Semoga apapun yang kita kerjakan selama ini, nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai akhir tahun, boleh Tuhan perkenan kita ya. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri, kita boleh tutup ya.